Anyap, selamat datang di dunia perhesu-hesuan ini. Kayaknya konten gue sekarang kebanyakan hesu deh. So ya nggak apa-apa lah ya. Selama gue happy, penonton juga happy, ya nggak apa-apa. Kita kayaknya nggak move on ya. Snowdrop udah, ini bulan berapa? Ini udah mau bulan 4 dan sampai sekarang kita masih ngebahas hesu. Oke lah, terserah, selama itu bikin kita happy sekali lagi. So, yang mungkin nggak suka hesu, please jangan nonton konten ini. Daripada kalian ya jadi benci atau apapun, ya kalian nonton konten yang kalian suka aja gitu. Jadi ini khusus untuk yang suka hesu. Tapi kalau kalian nonton juga akhirnya jatuh cinta sama hesu, gue nggak tanggung jawab ya. Kita fokus aja, kalian suka ini sama ini, oke, gue sih juga nggak masalah. Gue suka hesu, please jangan dipermasalahin. Ya mau gimana? 감사합니다. So, seperti judulnya, hari ini gue bakalan bahas BTS Snowdrop. Wah, kita nggak move on beneran ini. Jadi ada beberapa scene setelah gue nonton, kayaknya kerjaan gue setiap hari nontoninnya hesu. Nah, gara-gara selalu nonton, kok setiap nonton ada aja yang kayak, oh, kok gue nggak notice ya kemarin-kemarin, kok baru notice sekarang ya. So, hari ini gue bakalan sharing aja kita. Ya, ini mungkin salah satu hal yang buat kita terhesu-hesu. So, gue bakalan sharing hal-hal yang menurut gue kecil sih, tapi terlihat sangat sweet dan ya mau gimana, ini gue sampai di sini gara-gara ini. Langsung saja kita mulai video pertama yang ini. So, awalnya gue nonton ini tuh lebih fokus ke kayak senyumnya dia dan sebagainya, gimana mereka saling senyum terus ketawa. So, lama-lama gue baru sadar. Jadi kaki Jisoo di sini kalian bisa lihat. Jadi Jisoo tuh emang takut ketinggian dan gue gila sih, salut banget sama Jisoo di sini karena dia bisa, yang Jisoo teriak-teriak kalau bahas ketinggian, kok bisa dia total segininya actingnya. Ini bener-bener di ketinggian dan kalian bisa lihat kaki Jisoo di sini itu betul-betul goyang. Gue rasa ini bukan hanya sekedar acting, tapi dia benar-benar takut. Dan apa hal yang dilakuin sama Jung Hae In yang bikin gue tuh semakin kayak, oh kok mereka yang deket, aku yang baper. Heran gue lama-lama. Jadi kalian bisa lihat di video ini, jadi sutradara tuh udah ngomong kan, tapi kalian coba kita perlambat ya. Jadi Hae-in tuh udah ngelepas tangannya, tapi karena sadar Jisoo takut, akhirnya dia cuman di-cut guys. Kalian tahu kan, gak perlu ada videonya pun udah tahu kelanjutannya gimana tangan Hae-in selanjutnya di sini. So, dia tuh bener-bener ngelindungin Jisoo banget. Ya wajar sih, Jisoo emang udah ngomong kalau Hae-in tuh bener-bener ngejaga dia. Itu sih yang bikin gue kayak, aduh. Nah, masih di BTS yang sama, kalian juga bisa lihat tangan Hae-in di sini. Aduh, itu menurut aku dia kayak tenang-tenang tapi ngelindungin. Ya emang sih sewajarnya sebagai seorang cowok, sebagai seorang laki-laki, apalagi cuman dia berdua yang di ketinggian itu, terus juga Jisoo takut ketinggian, tapi tetap aja ini menurut aku sesuatu yang sangat sweet. Ini sih sebenarnya di luar dari konteks, tapi ini cute banget. Kita udah sempat bahas kan yang masalah foto Jisoo di Paris yang sama sepeda itu. Nah, kalian lihat di sini kan, jadi Hae-in tuh sempat ngerjain Jisoo dengan si sepeda. So, gue ngerasa ada momen yang sangat berarti, makanya Jisoo sampai foto di sepeda itu loh. Apalagi ya waktu zaman Jisoo ke Paris tuh lagi, ya banyak banget kebetulan tentang tim Jung Hae In, bahkan Instagram Hae In sendiri dengan Instagram Jisoo. So, gimana gue nggak mikir sepeda itu berhubungan dengan scene yang ini. Dan ini walaupun ya dia ngerjain Jisoo, tapi menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat sweet banget. Gila, namanya jatuh cinta tuh ngerjain pun jadi sweet. Selanjutnya yang ini, kalau yang ini pasti kalian notice semua karena ini secara terang-terangan, tapi gimana pun gue
salut sih sama Hein. Makasih udah jaga Jisoo. Ini gue sebagai twin ya ngomongnya. Dan kalian lihat ini, kalian pasti notice ini juga sih, hal-hal yang kayak sederhana kayak gini sih sebenarnya yang bikin kita tuh kayak mau gimana ya, mereka tuh aduh. Yang momen ini juga kelihatan banget kan. Jadi Hein tuh kayak nge-support Jisoo banget, ngajarin, terus ngajak diskusi. Itu tuh yang makin aduh. And then ini yang buat gue baper gila. Ya walaupun di sini ditulisnya tuh ya karena untuk ngecek detail, tapi ya nggak kayak gitu juga, ya nggak sih. Dan ini saat lihat BTS yang ini, ya Allah, kok jadi gue yang baper banget gitu. Padahal Jisoo yang digituin. Ini gimana sih ceritanya? Gue kadang bingung sama diri gue sendiri. Video selanjutnya mungkin ini banyak yang nggak notice, tapi menurut gue ini sesuatu yang sangat sweet. Lebih kayak Hein tuh bener-bener kayak ngargain Jisoo, terus kayak bener-bener ngakuin keberadaannya. Lihat melalui video yang ini ya, karena kenapa lo bisa mikir kayak gitu? Lihat dong, dia tuh ini dia berhenti di sini menurut aku bukan karena ada tangga di situ ya, tapi dia bener-bener nungguin Jisoo untuk nyamain langkah kaki dia. Itu menurut aku hal kecil yang sangat sweet dan ya bikin gue baper. Mohon maaf, kok gue bukan Jisoo tapi and then di video ini gue suka banget selain karena ya gue kayak mikir sesuatu gara-gara tatapan Hein di sini, kode-kode Hein. Tapi yang gue apresiasi banget dari video ini, dia ngasih jempol ke Jisoo ya, artinya dia ngehargain kerja keras Jisoo. Itu sesuatu yang menurut aku patut diapresiasi dari Hein ya, walaupun dia pasti kayak gitu semua sih ke semua cast-nya, bahkan ke staffnya, tapi tetap aja ya, karena di sini konteksnya Hein Jisoo ya, kalau dia kayak gitu sama Jisoo dan yang paling banyak terlihat dia kayak gitu sama Jisoo ya tentunya gue senang gitu. Di sini lihat dong, Hein tuh selalu juga berusaha untuk ngelucu di depan Jisoo. Itu menurut aku sesuatu yang sangat-sangat teramat sweet. Orang yang introvert loh ini, tapi bisa gitu nyambung banget sama Jisoo, bahkan sekarang ikut bercanda dan bercandain Jisoo. Itu menurut aku sesuatu yang betul-betul harus dipertanda tanyakan. Karena introvert itu benar-benar bisa senyaman ini yang kalian lihat Jisoo sama Hein kalau benar-benar udah dekat. Kalau dia kayak cuman introvert tuh juga nggak suka yang namanya basa-basi dan sebagainya. Kalau dia memang nggak nyaman, dia pasti akan nampakin itu, bahkan kelihatan banget. Dan kalian bisa lihat nggak ada tampan-tampan tidak nyaman itu dari Hein. So, oke, gue kasih video bonus ini, gila Hein di sini suami material banget, please. Kalau gue jadi Jisoo tuh lagi di situ, gue langsung kayak oke, gue harus jadiin dia suami gue. Apalagi Jisoo emang berhak untuk itu ya. Kalau gue yang ngayal kayak gitu ya pasti nggak akan terjadi, walaupun ya yang ada di dunia ini bisa aja terjadi, tapi ya gue masih rasional kok. Yang ini gila sih, lihat ya, ini tuh sebenarnya kerjaan staff, tapi Hein ngelakuin itu untuk Jisoo. And then yang paling bikin gue salfok banget sebenarnya, walaupun kita lagi bahas Hein di sini fokusnya ke Hein, tapi gue salfok banget sama tangan Jisoo yang disimpan di atas tangan Hein di sini. Ya maksudnya lo udah tahu Hein bantuin lo nggak perlu juga simpan tangan di situ untuk megang itu, tapi dia simpan situ dong. Mana kita makin nggak overthinking gitu? Masa kita harus mengabaikan hal-hal sweet kayak gini gitu? Ini terpampang nyata, tanpa editan, tanpa rekayasa, tanpa gimmick-gimmick. Dan lihat di sini, jadi Jisoo sempat memperlihatkan muka sedihnya di Hein, dan Hein dong nempuk-nempuk pundak Jisoo. Gue tuh kayak lihat hal-hal kecil gini aja baper. Jisoo kok masa nggak baper sih? Gue tahu ini tuh cuman acting. Masalahnya BTS tuh nggak acting, oke lah kalau untuk bangun chemistry, tapi udah kayak banyak banget gitu, banyak banget yang kayak menurut aku nggak perlu sih, mungkin menurut kita semua nggak perlu, tapi dilakuin sama dua orang ini gitu. Dan ini menurut aku juga sweet banget. Oke sih, emang mereka
satu frame di situ, ya otomatis posisi Hein juga di situ, dan juga ya Jisoo juga ada di situ. Hein semestinya memang ada di situ juga, tapi cara duduk dia aja, terus menghadap ke Jisoo, terus lihat Jisoo ngusap-ngusap air matanya, itu menurut aku di sini kayak Hein tuh bener-bener ada untuk Jisoo. Ya walaupun di sini kan sedihnya bohongan gitu, tapi aduh gimana sih neranginnya, yang jelas menurut aku ini adalah salah satu BTS yang sweet banget di part ini. Dan kalian ingat BTS ini, pasti kalian baper banget kan sama BTS ini. Ini BTS nggak mungkin terlupakan. Tapi yang bikin gue kayak, aduh ini sweet banget. Kalian, ini kan Hein ngebelakangin kamera tuh, tapi kayak tulusnya tuh nyampe gitu ke penonton. Maaf ini bukan drama ya, ini BTS. Tapi gue ngerasa bener-bener lagi kayak nonton orang yang tulus banget gitu. Betul-betul care-nya tuh dari dalam, bukan yang dibuat-buat atau sekedar sok perhatian atau gimana. Ya ngapain juga sih dia sok perhatian ya. Terus ya gimana akhirnya ya disinilah kita. Di sini juga menurut aku manis banget. Jadi ini Hein ngerasa bersalah, jadi harus tag ulang, dan ya dia nepuk-nepuk kayak ngasih semangat gitu sama Jisoo. Itu hal kecil tapi jarang loh. Ya emang sih ya, pada dasarnya mereka harus saling menguatkan. Gue jadi mikir, ini kan dulu Snowdrop nih kontroversial banget. Bahkan sebelum tayang, setelah tayang pun mereka chatting-chattingan nggak sih? Kayak ngasih semangat gitu, kayaknya nggak mungkin nggak sih? Iya kan, apalagi mereka pemeran utamanya. Mungkin adalah grup untuk Snowdrop sama staffnya dan cast-cast yang lain yang pasti di sana juga saling mendukung. Tapi kalau japri-japrian gitu, kalian bayangin nggak sih isi chatnya kayak mana? mulai emang sulit ya untuk profesional kalau ngomongin mereka gitu. Oke, next. Dan ya ini kan sekali lagi Hein ngelakuin hal itu lagi. Ini bukan adegan yang berbahaya juga, bukan adegan kesalahan Hein juga, tapi tetap ya, kalian kalau diperlambat semakin terlihat sweetnya. Dan ya gimana asumsi kalian, atau mungkin gue ketinggalan yang BTS yang aduh, by the way, BTS yang mana atau scene BTS mana yang bikin kalian akhirnya sampai di sini? Karena kayaknya bukan hanya dramanya yang bikin kita sampai di sini. Kalau kalian sampai nonton video-video aku, berarti kalian kepo sama Haezu. So ya, semoga hari kalian menyenangkan, imun kalian bertambah, is okay. Yang penting kita happy tentunya dan gak ganggu-ganggu siapapun. So ya, thank you for watching. Semoga hari kalian menyenangkan selalu, diberikan kesehatan juga ya, jaga kesehatan. Ini masih musimnya, suara gue aja udah kayak gini. So ya, thank you sekali lagi. See you di next video. Bye.